dan Mbak? Siap. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Apakah ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Hadir. Semua. Pada puasa siang hari ini? Apakah ada yang udah bolong puasanya? Ada. Iya. Yang laki-laki gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Oke, ada yang tahu ibu mau belajar tentang apa? Bahasa Indonesia. Materinya mas? Puisi mas? Puisi sepertinya. Itu puisi itu kemarin mas. Mas nggak ya? Oke, dalam pembelajaran hari ini, Ibu Jelita, Ibu Mutia, dan Ibu Fala akan memberi pembelajaran tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang mana yang pertama, capaian pembelajarannya yaitu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Pertama, murid dapat menjelaskan struktur teks anekdot. Kemudian murid dapat menganalisis teks anekdot. Lalu murid dapat menyusun teks anekdot berdasarkan pengalaman pribadi. Dan murid dapat menyajikan teks anekdot secara kreatif maupun komunikatif. Ibu mau tanya, Mas dan Mbak pernah nggak sih baca komik atau cerita-cerita lucu? Pernah? Cerita lucunya itu kalian sampai tertawa nggak? Cuma cengar-cengir doang. Cengar-cengir doang nggak? Cerita itu tentang apa nggak? Lupa. Oke. Ini masih semangat nggak? Masih. Boleh berdiri sebentar? Sebentar ya? Boleh. Instruksinya, jika ibu bilang oke, kalian laksanakan. Jika ibu tidak bilang oke, tidak perlu dilaksanakan. Tetapi kalian itu perhatikan perintah dari mulut ibu tidak dengan gerakan ibu. Contohnya, oke, pegang mulut. Paham? Oke. Pegang kepala. Aduh, ini belum paham. Jauh kayaknya. Oke, dimulai lagi ya. Oke, lambaikan tangan. Masih ada yang belum paham? Kita ulang lagi. Pegang mata. Belum paham lagi, Mbak? Oke. Oke, lompat. Oke, pegang mulut. Oke, pegang tangan. Pegang kepala. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan mencoba perhatikan video yang akan ibu tayangkan. Nanti ibu kasih pertanyaan dari sini. Video tersebut, kalian tidak ada yang tertawa?
dari tayangan tersebut? Mbak Nisha, silakan. Dari tayangan video tersebut bisa Mbak deskripsikan apa saja? Di situ ada cerita, kemudian ada gambarnya, kemudian ada tulisan sana. Tepuk tangan untuk Mbak Nisha. Oke, dalam video tersebut terdapat sebuah humor, kritik, fenomena sosial, faktual, pesan moral, dan cerita. Nah, dapat disimpulkan bahwa teks anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu sekaligus mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memiliki pesan moral kepada khalayak. Lalu, isi cerita sebuah anekdot mengangkat tema dan masalah yang terjadi pada saat ini. Oke, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Ibu Mutia. Sekarang sebelumnya akan menyampaikan materi yang berikutnya. Ini masih seputar tentang teks anekdot. Sebelumnya ada yang mau membaca dari narasi yang ada di depan? Oke, Mbak Salwa silakan dibaca dulu. Nangka impor, seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget, ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Jogja. Saya penasaran, maka langsung saya pesan satu porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Jogja yang asli. Karena penasaran, maka saya bertanya, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan gudeg lainnya? Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja kan pakai nangka lokal. Dan kalau kami di sini memakai nangka impor, jawabnya. Emang nangkanya impor dari mana? Dari Jogja, Mas. Oke, yang sudah dibacakan sebelumnya terima kasih untuk Mbak Salwa. Yang sudah dibacakan oleh Mbak Salwa ini merupakan contoh dari bentuk teks anekdot yang berbentuk narasi atau cerita pendek. Sebelumnya apakah kalian sudah pernah membaca tentang teks anekdot? Sudah ada gambaran ya tentang teks anekdot? Terus apakah teks anekdot hanya berbentuk narasi? Tidak. Jadi ada salah satu lagi bentuk teks anekdot yaitu berbentuk ilustrasi atau karikatur. Ada yang mau membacakan? Apa Ibu tunjuk? Oke, Mbak Airin silakan. Yang mana dulu? Yang sebelah kanan dulu, Mbak. Selama corona tidak sekolah, Iya, kiri kamu. sebelum ada corona, selama corona tidak sekolah kita aja bosan main game ini dulu. Habis kesini mau makan lagi. Nah, terima kasih Mbak Airin. Itu merupakan contoh teks anekdot dalam bentuk karikatur atau ilustrasi. Biasanya itu sering ditemukan di koran, tetapi sekarang sudah tidak banyak yang membaca koran ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks anekdot. Ada 3. Yang pertama ada orientasi, lalu ada komplikasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu nanti berisi tentang pengenalan kondisi atau pengenalan tokoh. Nanti ada di bagian awal. Biasanya kalau dalam bentuk narasi akan ada di paragraf pertama. Sedangkan kalau dalam bentuk ilustrasi nanti akan ada di nama-nama tokoh yang dipakai. Selanjutnya yaitu komplikasi, berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini penulis menyampaikan kritikan yang terhadap tokoh yang diangkat. Jadi teks anekdot nanti tidak hanya berisi tentang cerita humor atau cerita lucu, tetapi juga mengandung suatu kritikan atau sindiran. Biasanya itu nanti sering dipakai ketika demo dan orasi, karena itu akan banyak tentang sindiran-sindiran. Biasanya mahasiswa akan lebih sering menggunakan anekdot atau teks anekdot.
Selanjutnya yaitu evaluasi, berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Itu yang terakhir yaitu evaluasi. Sekarang kita akan mencari struktur teks anekdot dari contoh yang telah Ibu berikan. Dari teks nangka impor tadi. Yang pertama orientasi. Pada narasi teks nangka impor tadi, orientasi berisi di seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita. Saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget, ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Jogja. Saya penasaran, maka saya pesan satu porsi. Itu merupakan pengenangan tokoh atau awal dari ceritanya. Itu merupakan bagian orientasi dalam struktur teks anekdot. Selanjutnya yaitu komplikasi. Ada yang mau membacakan bagian komplikasi? Oke, Mbak Tisha. Komplikasi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada bentuk berbeda yang asli. Karena penasaran, maka saya bertanya. Itu merupakan bagian dari komplikasi atau bagian yang nanti bisa berhubungan dengan kaidah kebahasaan. Nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Feby. Lalu yang terakhir yaitu bagian evaluasi yang berisi, ada yang mau membacakan? Mas-masnya? Oke, Mas Bambang silakan. Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan di tempat aslinya? Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja kan pakai nangka lokal. Nah, kalau kami di sini memakai nangka impor. Nah, emang nangkanya impor dari mana? Dari Jogja, Mas. Oke, jadi di bagian evaluasi ini nanti adalah bagian humornya, bagian lucu-lucunya. Sedangkan yang di komplikasi itu nanti biasanya bagian tentang sindirannya. Karena di sini tadi di contoh teksnya tadi belum ada bagian sindiran. Tetapi ketika kalian melihat contoh yang ilustrasi itu tadi ada sindiran bahwa ada gambar perbedaan antara sebelum COVID dan sesudah COVID. Lebih baik sebelum COVID atau sesudah COVID? Sebelum. Karena kalau sesudah kita kebanyakan mindset kita berubah ya, kita lebih sering males-malesan, lebih sering menggampangkan sesuatu. Dari struktur teks anekdot, ada yang masih bingung? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, tadi struktur teks anekdot tadi ada berapa? 3. Ada apa saja? Orientasi, komunikasi, evaluasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks anekdot yang akan disampaikan oleh Ibu Fala. Silakan Ibu. Masih semangat ya, Mas dan Mbak? Masih. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai apa tadi? Struktur. Selanjutnya kita belajar apa tadi? Struktur. Sama Bu Jelita kita belajar apa tadi yang pertama? Iya. Nah, kita geser sedikit, kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, tadi Mas dan Mbak semua kan sudah melihat contoh dari teks anekdot. Kira-kira menurut Mas dan Mbak nih, bahasa yang paling menonjol yang digunakan dalam teks anekdot itu apa ya? Iya, betul sindiran. Ada lagi? Kalimat lucu. Yang dia ada lagi? Iya. Oke, jadi secara umum kaidah kebahasaan dalam teks anekdot itu ada 3 ya Mas Danda. Yang pertama ada pertanyaan. Terus oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama ada pertanyaan retoris. Bisa dibaca Mbak Zara? Pertanyaan retoris, pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Lalu pertanyaan retoris ini bisa dijawab oleh penanya itu sendiri.
Ya, oke. Yang pertama ada pertanyaan retoris. Jadi pertanyaan retoris ini adalah pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Nah, kalau tadi di dalam contoh teks anekdot yang sudah dipaparkan oleh Bu Mulia, itu pertanyaan retorisnya terletak di kalimat, Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan di tempat aslinya? Nah, pertanyaan ini bersifat retoris karena apa? Karena si penanya sebenarnya mengharapkan penjelasan, tetapi juga mencerminkan rasa penasaran yang besar. Jadi pertanyaan retoris ini sebenarnya sudah ada jawabannya, Mas dan Mbak. Cuma saja kadang itu ditanyakan untuk apa? Untuk ini, mengharapkan penjelasan lebih lanjut. Yang selanjutnya ada majas sindiran. Coba Mbak Lintang bisa dibacakan. Majas sindiran. Majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Ya, betul. Jadi seperti yang tadi sudah di awal Mas dan Mbak katakan bahwa kaidah kebahasaan yang paling menonjol dalam teks anekdot itu adalah sindiran. Coba sekarang yang cowok nih, Ibu pengen coba Mas Ari berikan satu kalimat yang sekiranya itu mengandung sindiran, Mas. Ya, Mas, karena masih ada tanaman kelapa sawit di bawah tanah, masih ada cairan yang namanya enak. Ya, itu maksudnya apa, Mas? Artinya, Mas? Ini keras pada pemerintah karena membawa hutan untuk membuka lahan sawit dan menghabiskan semua sumber daya bumi untuk Iya, bagus sekali Mas Ari. Tepuk tangan dulu Mas Ari. Jadi kalimat majas sindiran ini adalah majas yang merupakan maksud atau gagasan tertentu, tapi dikemas dengan cara yang halus ya, Mas dan Mbak. Kalau di dalam teks yang sudah dicontohkan ini terdapat pada kalimat, oh itu karena namanya Mas Jogja kan pakai nangka lokal. Nah kalau kami di sini menggunakan nangka impor. Nah di sini ironinya ini muncul pada nangka yang sebenarnya sama-sama dari Jogja ya Mas dan Mbak, tapi karena tempat penjualannya berbeda jadi dapat disamakan dengan nangka impor. Yang terakhir ada kata kerja material. Boleh Mbak Anissa bisa dibacakan? Kata kerja material, kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Ya, jadi kata kerja material ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas. Kalau di dalam section tadi itu ada seperti kata bercerita, makan, dan lain sebagainya. Nah, oke, jadi kita tadi sudah sedikit mengulas mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, kita mohon maaf, teks anekdot. Tadi ada apa aja ya Mas dan Mbak untuk kaidah kebahasan teks anekdot? Yang pertama ada Pertanyaan retoris. ya, terus yang kedua Majas yang ketiga kata kerja material. Sampai sini sudah paham semua ya? Yang terakhir adalah tujuan teks anekdot. Jadi tujuan teks anekdot itu yang paling utama adalah menyampaikan kritik sosial atau pesan moral yang dibungkus menggunakan humor. Nah, untuk apa? Untuk memancing pemikiran kritis tentang situasi atau kondisi tertentu yang digambarkan. Bisa dilanjut dulu ya. Oke, nah tadi kita sudah belajar mengenai definisi, kemudian struktur dan juga teks kebahasaan. Di sini kita akan bersenang-senang. Lanjut dulu ya. Ya,
boleh dibuka dulu, dipegang dulu, bisa di-scan dulu ya Mas dan Mbak, silakan. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan. Semuanya sudah bisa mengakses Mas Mbak? Proses. Oke. Ditunggu 1 menit lagi ya. Sudah mulai ya. Silakan bisa dijawab ya Mas dan Mbak sesuai pemahaman kalian masing-masing. Oke, ini sudah selesai semua ya. Yang pertama di peringkat pertama atas nama Fat. Tepuk tangan dong. Yang kedua ada Parot. Parot. Apa? Oke, tepuk tangan dong. Yang ketiga atas nama Sa, hanya 2. Ya, jadi tadi ada 10 pertanyaan untuk mengukur pengetahuan Mas dan Mbak mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, karena waktunya sudah mepet ya Mas dan Mbak, jadi kita berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, di sini Ibu punya pantun. Ada yang mau membacakan pantunnya Mas Mbak? Oke, Bu Guru bacakan, nanti kalian bilang cakep gitu ya. Oke, pergi ke kantin membeli roti. Cakep. Roti dimakan bersama teman. Cakep. Kalau ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, cukup sekian dari saya, Bu Fala, Bu Jelita dan juga Bu Mutia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.